Ketika ditanya Allah di mana, Allah itu dekat, kata ustadz tersebut. Kemudian orang yang ini yang bertanya menyatakan ustadz tersebut sesat karena menurut pemahaman yang bertanya Allah itu di atas arasy. Baik, kalau ingin membahas itu, ya. Kalau ada orang yang menyatakan kita sesat karena kita menyatakan Allah tidak bertempat, mereka menyatakan Allah bertempat di atas arasy. Bagaimana dengan ayat yang kata Allah, jika ada di antara 3 orang yang sedang berbisik, maka yang keempatnya adalah Allah. Al-Isra. Bagaimana dengan itu? Ya. Apa Allah ada di sekitaran kita? Kalau kita nih ada banyak, berarti di tempat lain juga ada Allah, begitu? Kita ngumpul-ngumpul, menurut ayat itu Allah ada di kita, di dekat kita. Orang lain di sebelah sana ngumpul-ngumpul, Allah ada di sana. Kalau kumpulannya banyak, Allahnya di mana? Allah satu apa banyak? Allah satu. Jika kumpulannya barengan, di sini ngumpul, di sana ngumpul, di mana-mana ngumpul, Allahnya ada di mana? Orang yang menyatakan Allah ada di atas aras salah kaprah memaknai surah Toha, Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa. Allah itu jangan dimaknai general. Secara pemahamannya Allah isti'la. Jangan digeneralisir Allah itu isti'la. Pasti di atas nempel. Allah itu di atas dan nempel. Seperti qolan suah 'alal ra'si, peci di atas kepala nempel. Tapi kalau plafon fauqa ra'si, di atas tapi tidak nempel. Fauqa beda dengan ala. Nah, kalau ala disandingkan kepada Allah, ala alal arsyistawa, ala ini ada makna isti'la, di atas nempel, ada ala istaula, artinya menguasai. Contoh, kedudukan presiden berada di atas para menterinya. Pernah nggak kita lihat kata presiden, menteri sini jongkok lu, gua mau duduk, dudukin. Ada nggak? Nggak ada. Jadi pemahaman yang konyol kalau menyatakan kedudukan presiden berada di atas para menterinya, harus presiden itu duduk di kepala menteri. Konyol itu namanya. Ya sementeri-menteri juga punya harga diri, menteri juga nggak mau didudukin kepalanya sama presiden. Betul tidak? Ini tekstual yang salah. Sedangkan ada ayat yang lain menyatakan fa inni laghaniyun 'anil alamin, kata Allah. Maka sesungguhnya aku tidak membutuhkan seluruh alam ciptaanku. Arasy itu alam. Allah enggak butuh. Dunia ini alam. Allah enggak butuh. Langit itu alam. Allah enggak butuh. Surga itu alam. Allah enggak butuh. Semua alam ciptaan Allah, semua makhluk Allah enggak butuhkan. Yang butuh itu kita terhadap Allah. Kemudian kata Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu wajib berbeda dengan makhluknya. Tidak ada yang sama dengan Allah. Kalau manusia membuat masjid kemudian ditempati karena kita makhluk. Kalau Allah menciptakan arasy kemudian Allah tinggal di arasy, berarti lebih kuat arasy. Kita membuat masjid, masjidnya roboh ketika ketimpa puing-puing masjid, apa yang terjadi kita? Mati. Karena kita makhluk. Allah nyiptakan arasy, tidak perlu arasnya. Tujuannya Allah menyatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah menguasai arasy. Kenapa kok disebutkannya arasy? Karena arasy adalah alam yang sangat besar, lebih besar dibandingkan langit dan bumi. Nah, kita manusia yang menjadi penghuni bumi banyak yang sombong, gumede, walaupun padahal kecil letik. Sombong, merasa jadi pembesar, orang besar. Kita manusia, kata Allah, hei manusia, aku menguasai arasy. Bumi bagiku kalau dilipat gampang. Betul tidak? Jadi kalian jangan sombong tinggal di bumi baru jadi manusia semenel saja. Dirobohkan ini masjid, pada mati semua. Ayo mau ngomong apa? Digempakan, dilipat, tsunami. Kalian mau sombong juga? Jangankan kalian ahli bumi, arasy saja aku mampu mengendalikannya. Kata Allah begitu maksudnya. Ya. Kemudian ada orang menyatakan bahwasannya Allah itu setiap sepertiga malam
turun dari langit ke bumi. Saya tanya, ada tidak bumi ini dalam 24 jam kosong dari waktu sepertiga malam? Ada nggak bumi, keseluruhan bumi ada bagian ya yang dalam 24 jam, pokoknya seluruh bumi ini tidak ada waktu sepertiga malam. Ada tidak? Tidak ada. Pasti akan selalu kebagian sepertiga malam. Perputaran matahari terus. Kalau matahari ada di sini yang sepertiga malam, betul? Matahari ada di sini, yang ini sepertiga malam. Jadi ketika berputar seperti itu, pasti bagian bumi ini akan selalu ada bagian yang terkena waktu sepertiga malam. Pertinyi-inyi, jika bumi ini tidak pernah sepi dari waktu sepertiga malam, di bagian tertentu, kira-kira Allah balik lagi nggak ke atas langit? Jawab kalau memang mampu. Tidak bisa. Orang yang menyatakan Allah setiap sepertiga malam Allah turun ke bumi. Kemudian kalau sudah lewat sepertiga malam Allah naik lagi ke langit. Menurut mereka, saya tanya, jika bumi ini tidak pernah ada bagian yang sepi dari sepertiga malam, kira-kira Allah balik lagi kagak ke langit? Hah? Berarti kan di bumi terus berarti, karena terus ngitarin yang sepertiga malam. Hah? Ini pemahaman yang kacau. Kacau ini namanya. Katanya di aras, tapi sepertiga malam ke bumi turun dengan jisimnya, dan di bumi tidak pernah sepi dari waktu sepertiga malam. Artinya terus bagian bumi tertentu selalu ada yang terkena bagian sepertiga malam. Berarti Allah nggak balik-balik, terus saja di situ di bumi jalan-jalan begitu. Naudzubillah. Justru itu pemahaman yang kacau. Allah tuh nggak seperti itu. Allah meliputi kekuasaannya untuk segalanya. Jelas, benar. Ya. Bahkan ada orang yang mengatakan Allah itu tingginya 60 hasta, sama dengan Nabi Adam katanya. Iya, pemahaman mereka tuh yang suka bilang syirik, suka gampang nyebut sesat. Ada di karya ulamanya, ya. Nantilah, nggak sekarang. Tapi katanya begini, Allah tuh duduk di kursi di atas aras. Kemudian suaranya itu atitin katitin nas. Tuk 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 tuk, seperti suara kalau manusia sedang duduk di kursi goyang. Aduh, ada-ada aja nih. Ya, kacau. Tapi dianggap itu adalah tauhid yang benar. Tauhid yang benar apanya? Jika Allah sama dengan makhluk, tidak pantas. Pantas gak Tuhan sama dengan makhluk? Pantas gak? Pantas gak Tuhan bersandar pada makhluk? Pantas tidak? Tidak pantas. Allah tuh laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Itu jawaban tentang masalah tauhid.